Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabir SPD. Saya selaku guru di SMA Negeri 12 Sinjai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengadakan PPL siklus kedua dengan mengambil materi teori masuknya agama Islam di Nusantara dengan mode daring. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, Pak. Baik ya. Sebelum kita memulai, saya meminta salah seorang dan antara anak-anakku untuk memimpin doa. Saya persilakan kepada Nur Hidayat untuk memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Kepada Nur Hidayat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai anak, ya kita Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Bapak Ida hadir? Hadir, Pak. Kita mempersiapkan fisik kita, psikis kita, sampah-sampah yang ada di dekat-dekat kita, di bawah meja kita, samping kiri kanan kita. Minta tolong dibersihkan dulu demi kenyamanan kita dalam belajar. Apakah sewaktu sekitar 1 menit. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita bisa bersama-sama beraktivitas, ya, kemudian belajar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, kita bermain games dulu. Ya, main games, namanya games buka tutup. Jadi silakan anakku ikuti instruksi Bapak. Caranya begini, kita menyanyi. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di hidung. Buka tutup, tangan di telinga. Buka tutup, tangan di dagu. Anakku semua, pada pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, ini kompetensi dasar kita. Itu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan 3 IPK atau 3 indikator. Yang pertama, menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, menganalisis faktor-faktor Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Adapun tujuannya ada 4. Nah, anak semua, apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Ya, manfaatnya secara umum ada 3. Yang pertama tentunya kita bisa mengetahui sejarah Islam, sejarah agama kita ini, karena kita tahu di Sulawesi Selatan secara umum, bahkan Sinjai secara khusus, itu mayoritas beragama Islam. Ya. Baik, selanjutnya ya, mungkin di antara anakku masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya. Ya. Sekarang ini Bapak mau bertanya di layar sini, saya sudah share. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Pak. Silakan. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. 1. Syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. 2. Upacara-upacara dalam Islam. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Anakku coba lihat ini, kelihatan ya?
Ya, ada yang bisa jawab ini kira-kira kalau melihat peta ini Islam itu berasal dari mana? Mekah. Dari Mekah. Bagus. Ya. Saya akan memperlihatkan dulu sebuah video pada anakku ini. Ya. Ini tolong diperhatikan. Ada 3 teori mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut Snodgrass, seorang tokoh dari Belanda menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Baik ya. Ya. Jadi menurut anak-anakku, ya, Islam itu berasal dari mana? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dari? Iya, dari Makkah. Itu jawabannya. Iya, jawaban pertama. Baik. Nanti kita lihat yang mana yang benar setelah di akhir pertemuan kita hari ini. Baik ya, selanjutnya ya kita bagi kelompok dulu. Ya, jadi anak saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara. Ya, seperti yang pertemuan sebelumnya, kelompok 1 ini tetap orangnya sebagaimana yang sudah kita bagi. Kemudian kelompok 2 juga seperti itu juga, anggotanya masih itu. Materinya adalah waktu masuknya Islam di Nusantara atau Indonesia. Kemudian kelompok 3 adalah materi tentang apa sebab Islam ini mudah berkembang atau mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Dan yang kelompok 4 adalah materinya tentang saluran-saluran Islamisasi ya, di Indonesia atau Nusantara. Baik, silakan anakku berdiskusi sekitar 10 menit. Ya. Sebentar kita akan presentasi masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasi dan kita akan diskusi setelah itu. Baik, sekarang sekitar 10 menit silakan. Sekali lagi ya, Bapak ingatkan jangan lupa dicatat hal-hal penting ya, termasuk juga di LKPD yang Bapak sudah berikan, nanti diisi dan dikumpulkan setelah selesai kegiatan kita. Coba di kelompok 1 ada kendala kira-kira? Tidak ada, Pak. Oke, bagus Nur Faidah. Ya. Kelompok 2, di mana Inaya? Ada kendala? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih. Bagus. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Reski Kronpitra dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. 1. Syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucap kalimat syahadat saja. Kenalkan, nama saya Nur Hidayat, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengapa agama Islam tidak mengenal kasta dari setiap umat manusia. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 pun tidak salah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samawati, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang berbunyi, mengapa Islam itu tidak mengenal kasta seperti agama yang lain? Karena menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, jadi luar biasa jawaban dari kelompok 3 menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Ya, jadi tadi hanya sudah menjelaskan tentang bagaimana sebabnya sampai Islam ini mudah diterima di Indonesia. Kemudian tadi Islam itu tidak mengenal kasta. Jadi memang dalam ajaran Islam itu tidak ada pelapisan sosial. Semua manusia itu dianggap sama. Tidak membedakan si kaya dan si miskin,
si putih dan si hitam, si cantik dan si jelek, misalnya, mohon maaf, ya, si ganteng dan si buruk rupa, ya. Tetapi sama, ya. Jadi sama kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, selanjutnya Bapak minta kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini. Saya, Pak. Ya, Nur Faidah, silakan. Kesimpulan dari proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia, dan proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Oke, bagus sekali ya Nur Faidah tentang kesimpulan yang diberikan. Dengan tujuan berdagang. Contohnya teori Gujarat. Pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab, namanya teori Arab. Selain itu ada teori lain. Awalnya juga berdagang seperti dengan adanya teori Tiongkok dan teori Persia. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo di Jawa dan Dato Talu di Sulawesi. Bagus. Ya, jadi Inaya tadi sudah menjelaskan bahwa teori masuknya Islam Nusantara itu ada 4. Yang pertama berasal dibawa oleh para pedagang dari Mekah atau Arab, kemudian dari Gujarat, India. Kemudian ada Islam ini dibawa oleh para pedagang dari Cina, dan yang terakhir bahwa Islam ini berasal dari para pedagang dari Gujarat atau India. Ya, dengan demikian, jadi 4 daerah ini itu saling berhubungan. Tidak ada teori yang paling yang paling benar terkait dengan bagaimana Islam ini berkembang di Nusantara. Tetapi saling berhubungan. Islam ini ya ketika turun pertama kali di Arab atau di Mekah pada saat itu kemudian menyebarkan dakwah. Sekarang kita mau post test, saya akan kirimkan. Dan aku buka browsernya. Silakan masukkan tampilan ini. Siap, ready? Siap ya? Siap. Ini petunjuknya cepat, tepat. Yang paling benar ini untuk sementara klasifikasi pertama Andi Zahra. Posisi terakhirnya. Nomor 3 Inayatul Aini. Nomor 2 Fatmawati, dan nomor 1 adalah Salmawati. Selamat ya Salmawati, juara 1, benar 9 dari 10. Oke ya. Nah, selanjutnya kita refleksi. Ya, saya mau minta dulu tanggapan dan saran dari anakku semua. Ya, sekiranya tidak ada ya. Ya, jadi terima kasih kepada anakku semua yang telah terlibat dalam kegiatan kita pada hari ini. Kalian semua luar biasa. Ya, dan setiap kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Dan selanjutnya, ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas pada hari ini. Ya, tugasnya adalah anakku membuat makalah tentang teori proses masuk agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita menutup pertemuan kita. Seperti biasa kita meminta salah satu dari antara anakku yang memimpin doa sebelum kita menutup kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya semua anakku. Ya, jaga kesehatan, ya, jaga prokes, tetap beraktivitas seperti biasa, dan salam pada keluarga. Saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.